Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, di pagi hari ini, di Jumat yang penuh keberkahan, kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara di dunia. Dan semoga tentunya dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini, semakin bisa menguatkan keimanan kita, semakin juga bisa menguatkan keinginan kita untuk terus berbuat baik kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari ini, insya Allah nanti Fatih akan ditemani oleh salah satu sosok inspiratif sekali kayak gitu ya. Dan insya Allah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, karena langsung saja Fatia panggil ya Mbak Ayu. Ya, sebentar ya Mbak Ayu. Insya Allah. Ya, Masya Allah, teman-teman mau ditunggu terlebih dahulu ya. Fatia sedang meminta permintaan untuk Mbak Ayu agar bisa bergabung di tengah-tengah kita. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Ayu. Masya Allah, sudah dengar suara Fatia Mbak Ayu? Sudah, Kak Fatia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Ayu gimana kabarnya? Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat Mbak Ayu. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget pada pagi hari ini, di hari Jumat, Fatia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar dari sosok Mbak Ayu yang luar biasa. Masya Allah. Nah, teman-teman, sebelumnya Fatia ceritakan terlebih dahulu ya Mbak Ayu proses perkenalan kita. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, sebelumnya kalau dari Fatia pribadi sendiri sih sudah mengenal Mbak Ayu ya, tetapi maksudnya dalam artian belum punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan Mbak Ayu kayak gitu ya. Karena siapa yang tidak mengenal Mbak Ayu ya, beliau ini adalah Masya Allah ya, salah satu bidadari ya, yang ada di dunia ya, insya Allah ya, yang dengan keterbatasannya ya, dengan Allah uji dengan tunanetra, tapi Masya Allah tidak menyurutkan langkah Mbak Ayu untuk menjadi seorang penghafal Quran. Semoga Allah senantiasa muliakan Mbak Ayu dan juga keluarganya ya Mbak Ayu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, nah teman-teman, sebelumnya awal mula Fatia bisa kenal Mbak Ayu ini memang perantara dari Ustadz Fatih Karim kayak gitu ya. Ya, kemarin kita ada acara gerakan hapus buta aksara Quran kayak gitu ya, gerakan hapus aksara Quran. Kemudian Fatia diminta oleh Ustadz Fatih Karim untuk menghubungi Mbak Ayu ya, untuk menjadi salah satu kontributor dari gerakan hapus buta aksara Quran. Nah, disinilah kita mulai ini Mbak Ayu berkenalan. Dan sampai akhirnya hari ini kita ingin terus melakukan kebaikan-kebaikan yang Mbak Ayu selama Allah masih memberikan kita kesempatan. Masya Allah. Quran ya Mbak yang menjadi perantara kita bisa bertemu. Iya, Masya Allah. Nah Mbak Ayu, di sini Fatia ingin mendapatkan kisah-kisah nih dari Mbak Ayu kayak gitu ya. Pengen tahu kayak gitu ya aktivitas-aktivitas Mbak Ayu kayak gitu ya, dan juga tentunya adalah pengen tahu motivasi-motivasi besar Mbak Ayu dan harapan-harapan besar Mbak Ayu seperti itu. Nah Mbak Ayu sendiri kalau boleh tahu ini Mbak, Fatih sudah tahu sih kalau Mbak Ayu kita sama-sama dari orang Jawa ya Mbak. Iya. Iya, Jawa Timur, kita sama-sama Jawa Timur ya Mbak Fatia, Jawa di Tuban, Mbak Ayu di Kediri kayak gitu. Kediri. Mbak Ayu, kalau boleh tahu untuk saat ini aktivitas kesibukan Mbak Ayu sedang apa ini Mbak? Alhamdulillah sekarang saya sudah masuk semester 2 Masya Allah. Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Kediri. Allahu Akbar. Semester 2 jurusan IAIA Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya? Iya. Masya Allah. Mbak Ayu, ini Masya Allah ya, dengan keterbatasannya Mbak Ayu kayak gitu ya,
Tetapi gimana ceritanya Mbak akhirnya bisa diterima di Universitas IAIN Kediri Mbak dengan jurusan yang Masya Allah kalau Fatia lihat kayak gitu ya, bukan jurusan yang sembarangan. Ya itu semuanya ya Heeh. perjuangan, butuh perjuangan Mbak. Jadi Mm-mm. awalnya dulu waktu itu sempat apa diragukan gitu apakah bisa Mm-mm. mengikuti, tapi Mm-mm. alhamdulillah di sini saya beserta keluarga dan dibantu Mm-mm. oleh berbagai pihak intinya bisa menjalankan meskipun mempunyai keterbatasan tetapi Heeh. tetap bisa mengikuti gitu dengan tentunya dengan Masya metode Allah. yang sedikit berbeda tapi Heeh, betul. tetap untuk masalah kurikulum tetap bisa mengikuti seperti itu. Betul, betul, betul. Masya Allah. Luar biasa sekali ini Mbak Ayu. Jadi untuk proses masuknya sendiri juga lewat tes ya Mbak Ayu ya? Iya, jadi waktu Heeh. itu lewat UMPTKIN. Mm-mm. Masya Allah. Berarti untuk kuliahnya sendiri berada di kota ini ya Mbak? Kota sendiri ya, di Kediri ya? Iya, Masya Allah. Mbak Ayu, nah ini kita tahu nih, Mbak Ayu ini adalah salah satu penghafal Quran. Gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah hafal 30 juz ya Mbak Ayu? insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Allahu Akbar, kayak gitu. Itu Mbak Ayu itu sudah mulai bisa menghafal Quran itu sejak umur berapa Mbak Ayu? Kalau untuk menghafal Al-Quran itu Mm-mm. resminya itu 3 tahun setengah. Tapi umur tiga Mm-mm, tahun mm-mm. setengah itu sudah mulai belajar dari juz amma. Terus Mm-mm. 3 tahun setengah itu, jadi waktu itu masih sampai surat Al-Quraisy. Jalan dari juz amma langsung meloncat ke surah Al-Baqarah seperti itu. Mm-mm. Allahu Akbar. Jadi sejak umur 2 tahun setengah Mbak Ayu ini sudah mulai menghafal Quran ya Mbak Ayu ya? Sejak Insya kecil berarti Allah. ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah luar biasa sekali kayak gitu. Berarti waktu itu hafalan-hafalan gitu ya Mbak Ayu dibimbing sama ibu kayak gitu? Sama nenek, Mbak. Oh sama Kebetulan nenek. bahasa nenek sama ibu itu memberi bahasanya bukan menghafal Al-Quran tapi mengaji. Heeh. Jadi dulu itu saya Mm-mm, mm-mm. belum tahu kalau hafalan Al-Quran. Jadi saya kira teman-teman yang lain mengajinya seperti saya ini gitu. Jadi saya Mm-mm, mm-mm. baru tahu kalau ternyata itu menghafal Al-Quran itu malah umur 8 tahun baru mengetahui seperti itu. Oh, Masya Allah, betul, betul, betul. Berarti waktu kecil itu Mbak Ayu itu umur dua tahun setengah. Berarti kira-kira bisa apa itu Mbak ya? Umur 2 tahun setengah waktu itu ya? Dulu kebetulan saya untuk bicara sama jalan itu dahulu Heeh, bicara, jadi jalannya agak sedikit terhambat. heeh. Waktu Jadi itu umur Mbak satu Ayu, setengah tahun sudah bisa bicara, tapi belum belum lancar untuk berjalan. waktu itu Mbak Ayu itu berarti meminta kepada nenek kayak gitu untuk mengajari Al-Quran kayak gitu kan? Atau seperti Kalau apa Mbak? saya Maksudnya dalam nggak meminta, Mbak. Jadi dulu kan waktu umur uh, 2,5 tahun, itu uh, saya uh, sering mendengar teman-teman anak-anak kecil yang lain uh, itu pulang dari TPA. Nah, saya iya, ingin iya. ikut bersama mereka, ikut ngaji. Tapi ibu ya Uh, tidak tega karena kebetulan saya kan uh, tunanetra, terus uh, lingkungan uh, waktu itu juga belum paham tentang tunanetra betul. gitu. Nanti Uh, takutnya uh, uh, tidak malah diajari, tapi malah uh, uh, sama teman-temannya malah tidak kondusif gitu. Akhirnya uh, ibu membeli juz amma yang uh, ada transkrip Arab sama Latinnya. Terus saya waktu itu betul. diajari juz amma sampai surah Uh, uh, Al-Quraisy. Kebetulan nenek itu juga termotivasi dari salah seorang ulama Timur uh, Tengah. uh. Masya Itu Allah. beliaunya juga tunanetra, Uh, uh, tapi juga penghafal Al-Qur'an yang mengajar uh, ibunya uh. sendiri. Terus beliau termotivasi, terus akhirnya saya ditawari, kamu mau saya ajari membaca Al-Qur'an gitu. Saya Allahu juga bilang Akbar. mau gitu. Uh, Mulai uh, saat uh. itu beliau mengajari dari surah Al-Baqarah dari juz 1 dan itu beliau mengajarnya bukan hanya sekedar lafaz, tapi nomor surat, nomor ayat,
nama Oh, surat sama turun suratnya itu di mana, seperti itu. oh, Masya Allah, Masya Allah. Allah muliakan Mbak Ayu dan juga beserta keluarga memang. Masya Allah. Amin. Iya. Jadi memang nenek sendiri memang sudah punya basic Quran ya Mbak ya, ilmu Quran seperti itu ya. Sebenarnya enggak. Cuma Mm-mm. beliau modalnya itu ketelatenan dan semangat. Beliau pun baca Oh, Al-Qur'annya pun Al-Qur'an Latin yang ada transkrip Latin, karena kalau untuk membaca Arab beliau kurang begitu lancar gitu. mm-mm. Berarti mengajarinya itu ini ya Mbak Ayu ya, lewat bahasa Latin ya. Pakai iya, cuma kebetulan beliau itu dalam makharijul huruf itu sudah bagus Mm-mm. karena beliau Masya Allah. dulu ayahnya nenek itu Mm-mm. lulusan pondok. Jadi untuk Mm-mm. makharijul huruf beliau sudah mumpuni lah istilahnya. Cuma untuk hukum-hukum bacaan gitu memang kurang Heeh. begitu paham seperti itu. Masya Allah, baik Mbak Ayu, berarti Mbak Ayu ini apa ya? Iya, karena sering mendengar ayat-ayat Quran itu ya Mbak Ayu ya, terus Iya, menjadikan Mbak Ayu itu memiliki sebuah apa ya? Kalau memang kita mendengarkan Quran itu kan memang langsung nancep di dalam hati ya Mbak ya. iya. Ap- Saya pun baru apalagi, mendengar Al-Quran itu umur 4 tahun, Mbak. Jadi sebelumnya itu belum pernah saya mendengarkan Al-Quran. Malah dulu itu saya takut sama yang namanya ngaji, kiroah, suara-suara keras itu saya dulu takut. Mulai saya hmm, mendengarkan Al-Quran itu baru umur 4 tahun setengah. Waktu itu nenek saya mm-mm. pulang haji, saya Masya Allah. diajak ke rumah beliau mau Mm-mm. dikasih hadiah, kok hadiah apa gitu. Ternyata itu Mm-mm. diperdengarkan suara murotal dan kebetulan Mm-mm. murotalnya itu Syekh Sudais gitu. Jadi imam yang pertama Mm-mm. kali saya dengar itu ya beliau. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, kayak gitu. Berarti sampai umur berapa Mbak Ayu, nenek mendampingi Mbak Ayu untuk bisa menghafal Quran ini Mbak Ayu? Kalau untuk mendampingi sampai sekarang masih. Cuma untuk Mm-mm. menghafal Al-Quran itu sudah genap 30 juz umur 12 tahun. Jadi agak lama, Mm-mm. 10 tahun Mm-mm. baru khotam Iya, seperti itu. Masya Allah. Berarti nenek maksudnya di dalam proses menghafal 30 juz itu nenek senantiasa mendampingi Mbak Ayu, iya tentunya. Iya, ya tidak hanya nenek saja, tentunya Uh, keluarga dan juga guru-guru yang Masya lain. Allah, Masya Terutama yang Allah. sering menggantikan nenek ketika nenek sakit itu guru SD Mm-mm. saya. Mm-mm. Terus juga Mas- untuk mentaskah tajwid dan untuk mempelajari hukum-hukum tajwid itu ada juga guru dari Lerboyo dari Pondok Pesantren Al-Baqarah itu beliau Iya, juga telaten mentaskah hafalan saya gitu. Masya Jadi saya Allah. bisa seperti ini juga berkat Mm-mm. perjuangan para guru-guru saya juga seperti itu. Iya, Masya Allah. Semoga Allah limpahkan kepada orang-orang di sekitar Mbak Ayu ya, yang akhirnya sekarang, Amin. iya, yang akhirnya sekarang Allah muliakan Mbak Ayu ya, dengan bisa menghafal Quran. Fatia malu Mbak Ayu kayak gitu ya. Malunya kenapa kayak gitu ya? Benar. Di saat kita diberikan kesempurnaan ya Mbak Ayu, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar ya, mulut bisa berbicara kayak gitu. Tapi kenapa gitu ya? Kita itu nggak bisa kayak gitu kan, bukan nggak bisa ya, tapi kenapa azam kita itu terlalu lemah kayak gitu Mbak Ayu ya, untuk menghafalkan Quran kayak gitu. Masya Allah, makanya pagi hari ini tuh Fatia mau mencari inspirasi dari Mbak Ayu kayak gitu kan ya. Masya Allah, Saya yang juga perempuan ya. sama-sama nyari inspirasi dari Kak Fatia gitu. Allahu Perjuangannya terhadap Akbar. Al-Quran sangat luar biasa gitu. Masya Allah ya, karena ini ya Mbak Ayu, kita itu kadang juga berpikir ya, kalau kita belum bisa diberikan kesempatan untuk menghafal Quran, lalu harus melakukan amalan apa lagi, yang semuanya itu tetap untuk Quran seperti itu Mbak Ayu, kalau dari Fatia sendiri. Ya, Meskipun di belum antaranya di, juga mengajarkan yang Mm-mm. belum bisa membaca Al-Quran, Betul, betul. diajari seperti itu. Mm-mm. Masya Allah. Nah Mbak Ayu, kira-kira kalau kan 12 tahun tadi sudah hafal 30 juz ya? Iya, Betul ya. Nah, itu kan waktu yang masih apa ya, masih belia banget gitu, 12 tahun sudah bisa menghafal Quran 30 juz. Berarti itu masih SD ya, Mbak Ayu? kelas 5 waktu itu. Kelas 5 Kelas itu 5 sudah kelas khotam, terus umur 13 tahun itu diwisuda mm-mm, di Pondok Al-Baqarah. Jadi sudah bersanad juga mm-mm. insya Allah.
seperti itu. Allahu Akbar. Kelas 5 SD sudah khatam menghafal 30 juz kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, Mbak Ayu, terus habis itu berapa juz atau berapa surat Mbak Ayu kalau dipikir-pikir itu ketika bisa kelas 5 itu sudah bisa menghafalkan 30 juz. Maksudnya Fatia ingin melihat prosesnya Mbak Ayu dalam menghafal, gimana paginya, siangnya, malamnya, kayak gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau untuk menghafal itu nenek tidak terlalu itu ya, tidak terlalu memaksa. Jadi semau saya. Jadi kalau saya mau pagi gitu ya pagi, siang ya siang, malam ya malam gitu. Nanti kalau misalnya 1 minggu saya nggak ngaji gitu ya dibiarkan sama nenek, karena beliau berprinsip hafalan yang dipaksakan itu tidak akan masuk. Kalaupun toh masuk nanti ujung-ujungnya hilang lagi gitu. Jadi beliau prinsipnya kalau dalam hal menghafal itu enggak terlalu memaksa gitu. Tapi sehari ada proses menghafalnya juga itu 1 hari tergantung. Kalau ayatnya pendek itu bisa sampai 7 ayat, 5 ayat itu 1 hari. Kalau ayatnya panjang itu bisa kadang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat seperti itu. Tapi itu senantiasa rutin setiap bukan rutin sih, tetapi itu hampir lah rata-rata rutin ya Mbak Ayu ya setiap hari kayak gitu ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Memang untuk menghafal Quran ini Mbak Ayu, untuk orang-orang yang diberikan Allah kesempatan ya untuk bisa menghafal Quran ini, memang adalah orang-orang pilihan dari Allah kayak gitu ya. Iya betul. Betul, orang-orang pilihan dari Allah. Allah pilih langsung kayak gitu kan, yang akan menjaga Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berarti Mbak Ayu, hari-hari Mbak Ayu kayak gitu kan, hari-harinya senantiasa bersama Quran ya Mbak ya? Iya, walaupun hanya sekedar mendengarkan itu saya lebih kalau misalnya ada permasalahan atau apa kan kalau kita biasanya kan larinya ke musik saya mendengarkan musik itu malah tidak tenang gitu. Jadi kalaupun toh musik itu musik yang nasyid itu jadi yang tidak ada musik sama sekali gitu. Kalau nggak gitu ya Al-Quran, tapi lebih sering saya mendengarkan Al-Quran. Cuma nanti variasinya yang berbeda. Kalau biasanya kan teman-teman yang lain kan mendengarkan murotal ya, murotal yang dari kaset. Kalau saya enggak, biasanya saya malah mendengarkan para imam yang tarweh gitu. Kalau dari imam-imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu yang melaksanakan sholat tarawih itu kan di situ kan ada yang beliau bacanya keliru atau ada yang jeda. Nah di antara keliru itu kan mesti ada yang membenarkan, ada imam yang lain yang mendengarkan. Dari situ saya juga belajar tata cara mengingatkan bacaan dengan baik dan benar seperti itu. Jadi saya lebih menyukai mendengarkan murotal-murotal yang seperti itu, yang dari tarweh seperti itu. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Ini benar-benar cambukan ya Mbak Ayu. Ya, kebanyakan ya kita sebagai seorang muslim itu kadang juga malah mencintai itu tadi ya, musik kayak gitu ya. Mencintai hal-hal yang di sana itu malah tidak bisa membuat hati kita itu keras seperti itu ya Mbak Ayu ya. Iya, sebenarnya boleh musik ya, cuma tujuannya untuk berdakwah atau lagu-lagu yang mengandung motivasi dan mengandung perenungan itu sebenarnya diperbolehkan juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tuh senantiasa mendengarkan kalam-kalam Allah seperti itu ya Mbak Ayu. Yang bisa membuat hati kita itu lembut seperti itu, Masya Allah. Nah Mbak Ayu, setelah ini nih perjalanannya Mbak Ayu setelah kelas 5 ya. Kelas 5 itu sekolahnya itu di sekolah luar biasa atau seperti apa Mbak Ayu? Sekolah luar biasa Mbak, jadi di SLB sekolah luar biasa itu untuk SD. Kalau SMP itu berhubung alhamdulillah tugas untuk belajar Al-Quran sudah selesai, saya ingin melanjutkan jadi mondok jadi biar tambah pengalaman gitu. SMP-nya di Ponorogo, SMP sama SMA di Ponorogo. Untuk SMP-nya itu di SLBA Aisyah Ponorogo. Dan untuk SMA-nya itu di umum, di sekolah inklusi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo. Berarti SMA-nya di kelas di SMA umum ya Mbak Ayu ya? Iya. Nah, sekolah umum itu TK, SMA sama kuliah ini.
Mm-mm. Nah, ketika di sekolah umum itu apakah nggak ada tantangan-tantangan atau hal-hal yang mungkin menghambat di dalam proses belajar seperti itu, Mbak Ayu? Kalau menghambat itu jelas ada. Cuma Mm-mm. bisa diatasi selama kita mengandalkan keaktifan, aktif bertanya kepada guru atau aktif bertanya kepada sesama teman-teman satu kelas, itu insya Allah Mm-mm. hambatan-hambatan seperti itu bisa teratasi gitu. Jadi tergantung Mm, keaktifan kita dalam bertanya dan betul. mencari informasi. Masya Allah, iya. Mbak Ayu sebenarnya punten ini mohon maaf kayak gitu ya. Kalau Mbak Ayu pribadi sendiri ini itu apa ya? Memang nggak bisa melihat nggak bisa melihat total ataukah penglihatannya itu samar-samar seperti itu Mbak Ayu? Total, Mbak. Kalau untuk Oh mata total. sebelah kanan itu Mm-mm. sudah total, tidak bisa Mm-mm. berfungsi. Kalau untuk yang sebelah kiri itu hanya membedakan terang sama gelap. Itu pun samar-samar. Kalau kadang bisa Mm. membedakan ya kadang bisa. Tapi seringkali nggak Mm-mm. bisa. Jadi ini terang, gelap itu kadang sedikit-sedikit Mm-mm. samar seperti itu. Iya, tapi kalau membaca gitu memang nggak bisa ya Mbak Ayu ya, yang kiri itu untuk Membaca itu membaca. nggak bisa. Mm-mm. Biasanya untuk kami tunanetra itu pakai huruf braille atau Uh-uh. kalaupun komputer ataupun HP itu ada pembaca layarnya seperti itu. Oh, makanya ketika kita komunikasi itu pembaca layarnya itu berarti seperti apa ini Mbak? Kalau di aplikasinya handphonenya Mbak Ayu? Pembaca layarnya itu ketika kita mengetuk suatu icon, misalnya ada Uh-uh. Instagram gitu bunyi. Iya. Jadi semua elemen yang berupa teks di layar itu akan dibacakan. Kalau di laptop itu namanya NVDA atau Mm-mm. JAWS. Kalau di HP itu talkback atau komentari. Seperti itu. Masya Allah, iya, Masya Allah, luar biasa ini Mbak Ayu. Makanya Fatia Jadi ini ini saya Instagram ini pakai uh-uh, HP sendiri, HP saya sendiri. waktu live streaming sama Fatia ini sendiri ya Mbak ya? Iya, cuma Masya ada Allah. yang membantu mengepaskan kamera saja gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Untuk yang selebihnya Tabarakallah. saya sendiri yang mengoperasikan. Mbak Ayu, mau tanya-tanya lagi nih kayak gitu ya. Ya, silakan. Apa kita selama Mbak Ayu kuliah, selama Mbak Ayu itu sekolah kayak gitu ya, selama Mbak Ayu ya sekarang lah ya masa-masa kuliah kayak gitu ya, banyak nggak orang-orang yang di sekitar Mbak Ayu itu yang antusias untuk menolong Mbak Ayu seperti itu? Ya, banyak sekali. Karena Allah itu akan selalu menolong kita. Jika kita berjuang demi agama Allah, maka Allah Masya akan selalu menolong Allah. kita. Dengan perantaraan orang-orang yang di sekitar kita, atau dengan perantaraan orang-orang yang tidak mungkin kita sangka-sangka gitu. Jadi banyak sekali Allah mengirimkan hamba-hambanya untuk Allah menolong, Akbar. membantu seperti itu. Betul, betul, betul. Masya Allah, luar biasa ini Mbak Ayu. Berarti kalau misalnya Mbak Ayu, kalau jarak rumah dengan kampus sendiri itu jauh nggak Mbak Ayu? Ya, lumayan jauh sih. Mbak Ayu ngekos atau setiap ini dari rumah? Dari rumah, Mbak. Kebetulan kita Dari masih rumah. daring, jadi Daring, hanya iya. menggunakan laptop sama HP gitu. Masya Allah, iya, iya. Tapi kalau di sana kayak gitu Mbak Ayu kalau misalnya ke tempat-tempat umum kayak gitu ya, atau ya termasuk salah satunya adalah kampus kayak gitu ya, itu selalu ada pendampingnya ataukah juga Mbak Ayu sendirian atau seperti apa Mbak Ayu? Ada pendampingnya. Kalaupun toh sendirian itu biasanya selalu bawa tongkat, karena identitas kami para disabilitas netra itu adalah tongkat. Jadi walaupun tidak ada pendamping, selama kita membawa tongkat, kalaupun toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, nanti yang kita mendapatkan perlindungan. Jadi walaupun yang tunanetra itu misalnya kecelakaan terus meninggal, itu nanti yang benar ya tetap yang tunanetra, karena apa? Mereka membawa tongkat seperti itu. Tapi kalau tidak membawa tongkat nanti lain lagi ceritanya. Masya Allah. Nah, Mbak Ayu, Fatih pengen belajar nih kayak gitu kan. Dengan Allah uji Mbak Ayu itu ya dengan tunanetra kayak ya kan, dengan disabilitas tunanetra kayak gitu kan. Pernah nggak ada di dalam suatu titik gitu bertanya kayak gitu,
kenapa Allah uji aku seperti ini kayak gitu. Pernah nggak Mbak Ayu? Tidak, sama sekali tidak. Malah justru Allahu ada yang Akbar. dulu waktu saya masih umur 2 tahun ada kejadian, bukan 2 tahun sih, 5, sekitar 5 tahun ada kejadian. Itu ibu sama nenek itu sering, itu padahal awalnya ibu itu, kamu kok nggak bisa melihat, kok harus kamu yang nggak bisa melihat gitu. Saya bingung caranya menghibur, sebenarnya saya pengen menghibur, tapi saya bingung kata-kata apa yang harus saya ucapkan gitu. Terus nenek pun mengajari, intinya saya sudah ridho, sudah ikhlas dengan keadaan yang seperti ini gitu. Terus kemudian malah justru nenek yang mengajari itu balik bertanya seperti itu, kenapa kamu kok nggak bisa melihat, besok masa depanmu gimana gitu. Beliau yang berbalik bertanya seperti itu. Ya akhirnya jawaban yang beliau ajarkan ke saya itu ya saya praktekkan seperti itu. Dulu sempat pernah sih, tapi bukan mengeluh. Saya waktu itu bilang, gimana ya rasanya kalau misalnya bisa membaca. Padahal saya hanya terbersit seperti itu, bisa membaca gitu. Membaca langsung, ya Mbak? Ya, langsung ditegur sama Allah. Langsung ditegur di surah waktu itu. Saya kan waktu itu belum nyampe juz 16. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba ingin membuka Quran juz 16. Terus ada surah Toha, jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, saya bingung karena saya kan kebetulan tunanetra sejak lahir. Jadi saya berpikir lebih baik di dunia saya tidak bisa melihat daripada nanti di akhirat tidak bisa melihat, dan itu selamanya. Kalaupun toh di dunia itu cuma 70 tahun, 60 tahun, apalagi kan saya sudah sejak lahir gitu. Jadi saya sangat takut setelah mendapatkan ayat seperti itu, saya jadi tidak berpikir ke situ lagi, ke arah bagaimana rasanya bisa, padahal hanya ingin bisa membaca seperti itu. Masya Allah, benar banget ya Mbak Ayu kayak gitu kan. Kadang Mbak Ayu, manusia ini ya yang diberikan kesempurnaan dalam melihat Mbak Ayu. Di sini Fatia jadi apa ya Mbak Ayu? Bermuhasabah kayak gitu kan ya, apa yang Fatia lihat kayak gitu kan, apakah benar-benar apa yang Fatia lihat itu adalah sebuah sesuatu yang Allah ridhoi kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Fatia malah justru takut kayak gitu. Takut apa? Kita memang di dunia itu diberikan nikmat melihat ya Mbak ya. Tapi nanti kayak gitu kan, nanti justru malah kita itu Allah sudah berjanji kayak gitu, berjanji untuk apa? Kita menjadi itu tadi dihilangkan penglihatannya, nauzubillah min dzalik kayak gitu ya. Iya, selama kita, jadi intinya begini Mbak, selama kita benar-benar menjaga apa yang diberikan Allah, meskipun yang bisa melihat, asalkan penglihatannya itu digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan untuk berdakwah di jalan Allah, maka Allah pun akan memuliakannya. Seperti itu. Allahu Akbar. Begitu pula dengan orang yang tidak bisa melihat, meskipun tidak bisa melihat, tapi kalau selalu berkeluh kesah, selalu menyalahkan Allah, maka tidak ada bedanya. Seperti itu. Jadi tergantung kita menyikapi hidup itu sendiri. Walaupun tidak bisa melihat, tapi jikalau telinganya itu dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lisannya itu dipergunakan untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Ya Allah, betul sekali ya Mbak Ayu, Masya Allah. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala pasti ya ganti penglihatan Mbak Ayu ini dengan penglihatan yang sempurna ya Mbak ya. Penglihatan yang di sana itu apa ya? Penglihatan yang luar biasa tidak ada di dunia kayak gitu ya. Itu penglihatan apa? Penglihatan betapa indahnya surga Mbak Ayu. Iya. Masya Allah. Semoga kita bisa melihat keindahan surga bersama-sama ya Mbak Ayu. Amin. Iya, dan Fatia juga mau minta tolong kepada Mbak Ayu. Nanti ketika misal Mbak Ayu sudah di surga ya, kemudian tidak melihat saya gitu. Mungkin hari ini Mbak Ayu tidak melihat wajah Fatia kayak gitu ya. Tetapi insya Allah Mbak Ayu gitu ya, nanti Allah akan berikan penglihatan
sama Mbak Ayu di surga kayak gitu ya. Sehingga Fatia tuh mohon Mbak Ayu kalau nanti Mbak Ayu sudah di surga ya, tolong sebut nama Fatia Mbak Ayu. bisa jadi bisa jadi Fatia tidak ada di sana kayak gitu ya. Tolong kita bersaksi ya Mbak Ayu sama-sama kayak gitu kan, bahwa kita di dunia pernah berjumpa, pernah berjuang bersama-sama di dalam perjuangan Quran, bersama-sama dalam perjuangan Islam seperti itu Mbak Ayu. Iya. Masya Allah ya, apalagi hari ini tuh di hari Jumat ya Mbak. Iya. Di hari Jumat yang penuh keberkahan, semoga malaikat-malaikat mengaminkan segala kebaikan yang kita inginkan di pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Mbak Ayu, ini Fatia mau tanya lagi nih. Ya silakan. Kalau dari harapannya Mbak Ayu sendiri kayak gitu kan? Harapannya Mbak Ayu sendiri untuk masa depan ya, atau Mbak Ayu sebenarnya punya cita-cita apa sih Mbak Ayu? Ya, intinya cita-cita saya tuh dari dulu itu ingin mengajarkan Al-Quran. Jadi ingin saya itu menjadi guru ngaji. Jadi mengajarkan Al-Quran, mendirikan pondok khususnya untuk yang difabel, bukan hanya tunanetra tapi difabel yang lain, dan umumnya bagi teman-teman yang kurang mampu seperti itu. Berarti ingin memiliki ini ya Mbak Ayu ya, tempat wadah pesantren kayak gitu ya, untuk bisa mengajarkan Quran. Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia sekali kayak gitu ya. Apalagi Mbak Ayu sekarang itu juga Masya Allah ya, sudah sudah masuk perguruan tinggi sesuai dengan, ya kalau Fatia lihat mah itu sudah basic banget kayak itu ya, untuk mendukung perjuangannya Mbak Ayu ke depan. Insya Allah Mbak Ayu, Allah selalu pasti berikan jalan-jalan kita Mbak kayak gitu ya, untuk mewujudkan perjuangan kita di jalan agamanya Allah seperti itu. Iya. Nah kalau Mbak Ayu sendiri hari ini itu apakah ada selain kuliah Mbak Ayu, apakah ada kesibukan ngajar atau seperti apa Mbak Ayu? Ya kalau ngajar saya masih belum berani bilang mengajar ya, karena ilmu saya itu masih ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya sampai mana ya? Iya. Ya, ya kadang belajar bersama via online ya. Jadi kadang ada teman-teman dari WA yang kebetulan ingin tahsin atau ingin belajar bersama gitu. Ya saya bersedia gitu, selama tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah, insya Allah bisa. Tapi hanya sebatas via WA, kadang ya telepon seperti itu. Kalau untuk mengajar secara langsung sih belum. Maksudnya untuk belajar bersama secara tatap muka itu masih belum. Amin. Saya ada 2 saudara. Satu saya sama adik. Adik itu masih kelas 2 SD. Satu. Saya anak pertama. Iya. Masih kelas 2 SD, Mbak. Iya, masih umur 8 tahun. Bisa, malah tajam dia penglihatannya. Jadi benda sekecil semut itu pun bisa melihat, meneliti gitu bisa. Tapi ya itu dianya sangat peka, jadi sangat perhatian sama
orang-orang yang disabilitas netra gitu. Kalau ada apa-apa gitu, dia berinisiatif membacakan. Kadang kalau hampir menabrak sesuatu itu dia langsung mengarahkan seperti itu. Insya Allah pernah, pernah. Itu perjalanannya karena perjalanan yang tidak sengaja, tapi memang sudah diatur gitu. Tidak sengaja bagi saya, tapi mungkin sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Jadi yang pertama, kebetulan Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sudah berangkat ke Tanah Suci itu sudah 2 kali. Yang pertama itu karena tidak sengaja juga, waktu itu saya di Ponorogo diundang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Waktu itu kan saya masih di Panti Tunanetra ya, di panti asuhan tapi berbasis pesantren gitu. Terus wakil ketua panti, pengasuh pantinya itu bilang, nanti kamu kiro bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti kebetulan kemungkinan ada Ustadz Yusuf Mansur gitu. Terus saya kan juga waktu itu hujan-hujan hari Kamis sekitar tanggal 13 kalau nggak salah. Itu hujan tapi tetap saya hadiri karena itu amanah juga. Terus alhamdulillah waktu itu beliau Ustadz Yusuf Mansur hadir. Jadi saya kira terus beliau hadir. Kebetulan beliau berkenan terus ada saudara jauh dari Ustadz Yusuf Mansur itu juga kebetulan sudah mengenal saya. Terus entah bagaimana ceritanya saya disuruh maju, saya dites. Alhamdulillah beliau itu berkenan dan saya di atas izin Allah pula diperkenankan untuk berangkat umrah bersama nenek dan juga ustadzah panti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga tidak sengaja lagi. Kebetulan saya juga waktu itu yang mengamanahi saya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu saya diamanahi di Istiqlal, Masjid Istiqlal itu saya disuruh baca ayat-ayat suci Al-Quran. Terus di situ ada seorang Syekh itu ketua tahfidz internasional, namanya Syekh Abdullah Basfar. Itu mungkin beliau juga berkenan juga, terus saya diberangkatkan untuk yang kedua kalinya sekarang ini bersama keluarga. Jadi berempat. Yang pertama itu berempat, yang kedua juga berempat juga. Iya. Waktu itu adik juga masih umur 6 tahun juga ikut. Gitu. 2018. Bulan Mei kalau nggak Maret ya. Belum. Corona itu kan 2020 awal. Februari. Betul sekali, Mbak. Iya, betul sekali, Mbak. Apalagi kalau kita mau mengamalkan dan mengajarkan, itu lebih luar biasa lagi. Gitu. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan hidayah untuk mau mempelajari dan mengamalkannya gitu. Iya, amin.
Saya juga tidak tahu, mungkin Ustadz Fatih Karim juga kenal saya dari Daku, saya juga kurang tahu. Ya, mungkin Ustadz Fatih Karim juga kenal dari pihak Daku ya, karena saya sendiri juga jarang. Saya kalau akrabnya dari pihak Daku itu Ustadz Sani, Ustadz Dwi, gitu. Iya. Kalau sama Ustadz Sani itu saya sering mengisi dulu waktu masih di Daku, beberapa hari itu saya mengisi kajian sama beliau. Jadi saya bagian pembaca Al-Qur'annya seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Sama, saya juga pakai headset juga. Cuma ini Mbak, kebetulan saya pakai handset yang murah. Saya sering Mbak pengalaman pakai handset itu kalau handset yang harganya agak mahal itu terkadang memang suka seperti itu. Tapi kalau headset yang 50 ribu ke bawah itu jernih di mikrofon seperti itu Mbak. Kalau berdasarkan pengalaman saya. Gitu Mbak. Iya. Kalau saya kalau belum telinganya copot satu itu belum belum ganti, Mbak. Tapi ya sering gantinya karena sering kali telinganya kadang mati satu gitu. Iya. Saya juga senang bisa berbagi ilmu di sini. Kita bisa sharing-sharing, jadi bisa saling bertukar pengalaman gitu. Tapi kalau dari sini tetap terdengar kok, Kak Fatia. Iya, jelas malah justru jelas. Makanya saya tadi heran kok nggak terdengar gitu. Kalau dari sini jelas. Mungkin karena kita menggunakan sesama headset, jadi mungkin jelas gitu. Iya, silahkan. Kalau saya selalu berkenan, Mbak, gitu. So, kalau saya insya Allah selalu berkenan, asalkan tidak bertabrakan dengan jam kuliah. Gitu. Iya, 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 ya intinya terus terus berjuang demi agama Allah gitu. Perjuangan tidak harus dengan menghafal Al-Quran saja sih, tapi bisa juga memuliakan para penjaga Al-Quran ataupun istilahnya memotivasi yang istilahnya belum belum mampu untuk membaca Al-Quran, ya diberi motivasi gitu. Mungkin cuma itu saja. Amin.
Sama-sama. Saya juga terima kasih. Iya. Mas Sahfi. Ya, boleh, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa iya. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga. Amin. Wa iya. Iya. Amin. Iya. Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.